Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita rahmat sehingga kita dapat berkumpul pada pertemuan ini. Perkenalkan, nama saya Abi Jahrian Akbar sebagai moderator dalam presentasi pada materi bab 9 penyidikan. Adapun anggota kelompok saya yaitu terdiri dari 9 orang. Yang pertama saya sendiri, yang kedua Amelia Ramadanti, yang ketiga Ayu Nuradillah, yang keempat Intan Fadilah, yang kelima Lisnawati, yang keenam Rifa Maulana, yang ketujuh Siti Saadah Muflihat, yang kedelapan Teddy Luai, dan yang terakhir Tria Melani. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai presentasi kali ini. Yang membacakan materi pertama yaitu dengan saya sendiri pada pasal 44 ayat 1. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Penyidikan di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang diperlukan sehingga dapat membuat terang tentang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi dan guna menemukan tersangka serta mengetahui besarnya pajak terhutang yang diduga digelapkan. Penyidik di bidang perpajakan adalah pejabat pegawai negeri tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diangkat oleh Menteri Kehakiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyidikan tindak pidana dalam bidang perpajakan dilaksanakan menurut ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan pelaksanaannya. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan ayat 2 UU KUP dan PP nomor 50 tahun 2022. Kewenangan penyidik pajak yaitu menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan. Agar keterangan atau laporan menjadi lebih lengkap dan jelas, meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan, meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan, memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan, melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana di bidang perpajakan. Memberi perintah untuk berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan, tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung, dan memeriksa identitas orang, benda, dan dokumen yang dibawa. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. Melakukan pemblokiran harta kekayaan milik tersangka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau penyitaan harta kekayaan milik tersangka sesuai dengan undang-undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana, termasuk tetapi tidak terbatas dengan adanya izin ketua pengadilan negeri setempat. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan menurut ketentuan peraturan undang-undangan. Menghentikan penyidikan. Bagaimana mekanisme penghentian proses penyidikan perpajakan sesuai UU KUP pasal 44A
Penyidikan dapat dihentikan prosesnya apabila tidak ditemukan cukup bukti atau peristiwa yang menjamin hal termasuk ke dalam tindakan pidana di bidang perpajakan atau tersangkanya sudah dinyatakan meninggal dunia. Baik, saya Rifa Maulana. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari saudara Teddy Lewai pada pasal 44 ayat 3 UU KUP dalam UU Cipta Kerja menegaskan ketentuan lebih lanjut mengenai permintaan penghentian penyidikan di bidang perpajakan diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Pasal 44 ayat 3 tersebut pun merupakan pasal baru yang belum ada dalam UU KUP sebelumnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan di bab 10 pasal 45. Baik, di sini saya akan menjelaskan pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Selain itu, penelitian ini dimaksudkan juga untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi berkembangnya tindak pidana informasi yang bermuatan kebencian atau yang akrab disebut dengan ujaran kebencian hate speech di Indonesia. Kerangka teori dalam penelitian ini diantaranya teori hukum, teori hak alami, dan teori pemidanaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, sifat penelitian hukum deskriptif analisis, pendekatan penelitian hukum doktrina. Metode penelitian hukum normatif dipilih dalam penelitian ini melalui pengolahan data dilakukan dengan cara studi pustaka. Perkenalkan, nama saya Siti Sadum Pihat. Di sini saya akan menjelaskan tentang pasal 46 dengan berlakunya undang-undang. Ini semua peraturan pelaksanaan di bidang perpajakan yang lama tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini. Beberapa aturan yang dilakukan pemerintah mengenai perpajakan di Indonesia terus diperbaharui berdasarkan kebutuhan dan kondisi masyarakat serta negara. Salah satunya adalah pasal 46 tahun 2013. Pasal ini dibuat untuk mengatur besarnya pajak yang perlu dibayarkan oleh para wajib pajak badan. Pajaknya sendiri bersifat final. Besaran juga disesuaikan dengan kondisi usahawan. Lalu apa saja yang dimaksud dengan PP 46 ini? Ketahui jawabannya adalah dalam ulasan berikut. Ketentuan pajak penghasilan yang diatur dalam peraturan pemerintahan pasal nomor 46 tahun 2013 merupakan kebijakan pemerintahan yang mengatur mengenai pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Penghasilan yang dibayar berdasarkan pasal nomor 46 tahun 2013 dilaporkan dalam SPT tahun 2013 tahun PPH pada kelompok penghasilan yang dikenai pajak final dan atau bersifat final. Terima kasih. Pasal 47 yaitu OD PPS 1925 berbunyi, barang siapa dengan sengaja memasukkan pemberitahuan dalam kurung SPT yang tidak benar atau tidak lengkap, dihukum dengan hukuman penjara paling lama 6 bulan. Kalau perbuatan itu dapat menimbulkan kerugian pada negara terhadap penghasilan kena pajak yang diterima atau diperoleh dalam bidang penambangan minyak dan gas bumi serta dalam bidang penambangan lainnya. Sehubungan dengan kontrak karya dan kontrak bagi hasil yang masih berlaku pada saat berlakunya undang-undang ini dikenakan pajak berdasarkan ketentuan-ketentuan ordonansi pajak perseroan 1925 dan undang-undang pajak atas bunga, divinden dan royalti 1970 beserta semua peraturan pelaksanaannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan bab 11 yaitu tentang ketentuan penutup. Perkenalkan, nama saya Intan Fadilah. Di sini saya akan menjelaskan pasal 48. Isinya menampung hal-hal yang belum cakup diatur mengenai tata cara atau kelengkapan yang materinya sudah dicantumkan dalam undang-undang, diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Dengan demikian akan lebih mudah mengadakan penyesuaian pelaksanaan undang-undang
dan tata cara yang diperlukan. Penjelasan dari pasal 48 ini, barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa itu tidak dipidana. Jadi pada keadaan seperti ini, pelaku tindak pidana tidak dapat berbuat hal lain selain tindakan yang dipaksakan kepadanya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Pasal 49 ayat 1 KUHP menyebutkan barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum terhadap diri sendiri maupun orang lain, terhadap kehormatan, kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana. Terima kasih. Pasal 50 KUHP adalah tentang hal-hal yang menghapuskan, mengurangi, atau memberatkan pidana. Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan undang-undang tidak dipidana. Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1984. Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan menempatkannya dalam lembaran Negara Republik Indonesia. Sekian presentasi kali ini. Saya dan teman-teman saya memohon maaf atas sebesar-besarnya bila ada salah kata atau kurang kata. Semoga presentasi kali ini berguna untuk kalian semua. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.